Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Jadi di video kali ini aku itu pengen berbagi informasi untuk warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara India di India ya. Jadi karena aku baru aja mendapatkan visa pasangan dan aku sudah mendapatkan surat pernikahan di India secara legal, jadi aku ingin bercerita bagaimana prosesnya jika kalian ingin menikah di sini dan mengajukan visa tinggal atau visa pasangan di India. Oke, jadi disclaimer dulu, ini tuh bisa berbeda-beda ya, tergantung tempat tinggal calon pasangan kalian itu di mana, provinsi mana di India. Tergantung juga di tempat kalian juga nanti ketika ngurus dokumen itu gimana ya, tapi aku cuma ngasih tahu secara general itu gimana prosesnya. Jadi yang pertama, sebelum kalian ke India untuk menikah di sini dan mengurus dokumen pernikahan di Indonesia, kalian prepare dulu, persiapkan beberapa dokumen karena dari Indonesianya itu sendiri cukup banyak ya hal yang harus dipersiapkan. Dan sekarang itu yang aku dengar untuk mengurus pernikahan dan mengurus visa atau izin tinggal itu lebih susah atau lebih complicated dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yang pertama itu kalian harus membuat surat single ya, pernyataan bahwa kalian itu belum pernah menikah. Ataupun kalau misalnya sudah pernah menikah itu kalian buat misalnya sudah bercerai. Untuk membuatnya itu sendiri, pertama kalian tinggal ke kepala lingkungan gitu ya. Jadi di kepala lingkungan itu biasanya minta surat pengantar sebelum kalian ke kelurahan. Surat pengantar untuk surat single. Nah, di surat pengantar itu pun biasanya itu nanti kepala lingkungannya mungkin akan bertanya gitu ya, lebih spesifik, misalnya dokumennya dipakai untuk apa. Karena kan biasanya surat single itu dipakai juga untuk mengurus seperti pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Jadi maaf ya. Jadi kalian bisa lebih kasih spesifik gitu, misalnya saya ingin menikahi pasangan saya yang berada di India. Jadi biasanya di pengantarnya itu ditaruh oleh kepala lingkungan. Lalu nanti ketika kalian membawa ke kelurahan, itu biasanya di lurahnya itu mereka juga taruh alasannya biar lebih spesifik. Nah sebenarnya kenapa biar lebih spesifik? Karena kadang itu teman-teman tergantung lagi ya kantor tempat kalian mengurus. Kadang di beberapa kantor ya di India nanti itu mereka mau di surat singlenya itu kalian harus spesifik gitu. Ini dibuat surat singlenya itu untuk apa? Kalian makanya cantumin aja surat singlenya itu untuk menikah dengan warga negara India gitu ya. Nah, jadi setelah kalian buat surat single, nanti biasanya cepet ya surat singlenya itu jadi. Setelah dapat surat single itu kalian bisa translate ya, kalian bisa translate ke penerjemah tersumpah. Setelah ditranslate itu bisa biar lebih aman banget itu kalian apostyle, kalian bisa bawa ke notaris gitu ya. Nah, jadi setelah kalian ngurus surat single, itu juga ada beberapa surat yang kalian urus seperti misalnya surat N1, N1 ya pengantar. Karena dulu aku pakai advokat, teman-teman pakai pengacara, jadi aku nggak buat. Tapi kalau kalian mau mengurus secara sendiri itu ya, ini kalian harus buat surat N1. Lalu kalian juga buat surat persetujuan orang tua. Nah biasanya surat persetujuan orang tua ini cukup mahal ya, karena kalian itu harus bawa ke notaris gitu ya. Dibuatkan surat bahwa orang tua kalian itu sudah setuju kalau kalian itu akan menikah di India gitu dengan warga India. Alasannya kenapa kita buat surat-surat ini itu untuk membuat namanya NOC ya. Jadi NOC itu kayak non
objection certificate. Jadi itu kalian nanti buatnya itu di kedutaan Indonesia ya. Kalau wilayahku tuh masuknya di New Delhi, jadi nanti kalian buat di KBRI itu bahwa semua pihak termasuk orang tua itu semua setuju gitu, tidak ada objection gitu ya, tidak ada yang istilahnya bermasalah gitu dengan pernikahan kalian nanti. Nah, untuk NOC-nya atau non objection letter certificate-nya ini, seperti yang aku bilang, itu balik lagi tergantung provinsi suami kalian. Karena ada beberapa itu tidak membutuhkan, tapi kebanyakan cerita yang aku dengar itu dibutuhkan ya NOC-nya. Jadi kalau di kasus aku dulu NOC-nya itu wajib ya di tempatku gitu. Tapi ada juga yang bercerita di beberapa tempat itu nggak dibutuhkan. Nah, jadi alangkah baiknya mungkin kalian bisa suruh calon pasangan kalian itu ke kantor yang mengurus pernikahan itu untuk bertanya kira-kira syaratnya apa, apakah NOC itu dibutuhkan apa enggak. Kalau menurut aku pribadi bisa aja kalian buat ya kalau misalnya ada dana gitu untuk jaga-jaga, karena kita tuh nggak pernah tahu ketika sudah berurusan dengan officer di sini itu kadang ada aja gitu dokumen-dokumen tambahan yang dimintai gitu. Nah, jadi kalian buat itu surat pengantar surat persetujuan orang tua ya, yang dinotaris. Lalu kalian juga translate birth certificate atau akta kelahiran, itu translate di penerjemah tersumpah juga. Nah, setelah kalian mempersiapkan dokumen itu, kalian ke India kan. Jadi kalau kalian ke India, teman-teman, itu kalian karena belum nikah, belum menjadi pasangan secara legal, itu kalian pasti perginya cuma pakai visa turis ya. Nah, biasanya kan visa turis itu ada juga visa sponsor yang 6 bulan, tapi kalau misalnya visa turis kalian 3 bulan. Jadi sebelum kalian datang pastiin semua dokumen benar, karena 3 bulan itu waktu yang sangat sempit ya teman-teman untuk mengurus pernikahan. Nah, jadi ketika kalian udah di India untuk mengurus pernikahan itu, setidaknya sebelum kalian daftarkan pernikahan, kalian harus berada di India setidaknya 1 bulan. Nah, ini tergantung lagi dengan tempat kalian tinggal. Nanti kalian harus ngelapor juga di kantor polisi gitu ya, kalian udah tinggal berapa lama di tempat calon pasangan kalian. Nah, setelah kalian 1 bulan, setidaknya setelah 1 bulan itu kalian bisa mengajukan untuk pernikahan. Nah, di pengalamanku ya, minta tolong mungkin senior-senior yang udah buat surat nikah sebelumnya, mungkin bisa koreksi kalau aku salah ya. Cuman pernikahannya itu biasanya yang diterima untuk mengkonversi visa itu adalah di bawah pernikahan special act marriage ya. Jadi untuk special act marriage itu sebenarnya pernikahan pengadilan ya teman-teman. Jangan sampai salah paham. Jadi di pernikahan pengadilan itu, walaupun misalnya kalian ini sama agama ya, sama calon pasangan kalian, tetapi karena kalian itu beda negara, jadi kalian juga menikahnya itu di bawah special act marriage gitu. Misalnya kalian sesama Muslim gitu ya, atau sesama Kristen, atau sesama Hindu, kalian itu biasanya nikah dulu secara ritual. Nah, jadi nikah secara ritual itu nanti ada dokumentasinya. Misalnya kalian Muslim ya di masjid gitu ya, atau mungkin bersama imam gitu ya, atau misalnya kalau kalian Kristen di gereja gitu, Hindu juga begitu ya, di temple gitu. Jadi nanti itu buktinya dimintain ketika kalian mau mendaftarkan di bawah nikah pengadilan gitu, kayak kita di KUA gitu ya. Jadi biasanya itu di pernikahannya itu dimintain buktinya itu, bukti menikahnya itu, lalu diminta itu yang aku bilang tadi, NOC, non objection certificate, yang kalian harus urus dulu di kedutaan ya.
dengan syaratnya tersendiri gitu. Syaratnya itu biasanya ID card orang tua, terus surat pengantar N1 sampai N6. Ini untuk yang muslim ya. Kalau yang beda agama tuh biasanya dimintainnya ID, surat ID card atau KTP orang tua sama surat persetujuan orang tua. Biasanya dua ini ya yang penting. Kalau mau lebih jelas itu kalian bisa bisa lihat di website KBRI, karena ini yang aku jelasin berdasarkan pengalamanku ya teman-teman. Biasanya itu ada perintilan ditambah-tambahin sedikit gitu ya. Kadang tiap tahun tuh ada aja perbedaannya gitu. Oke, setelah kalian, maaf ya muter-muter, kita balik lagi ke nikah pengadilannya. Setelah kalian dapetin NOC, surat dari KBRI, terus ada foto ritual pernikahannya, terus setelah itu kemarin apalagi ya, kayak identitas kalian ya, paspor dan segala macam, dan tempat tinggal suami segala macam itu kalian bawa semua ya. Nah, untuk pernikahan pengadilan itu sebenarnya itu tergantung lagi dari officernya teman-teman. Aku dengar itu banyak juga yang ribet ya. Itu mereka harus tetap follow up, mereka harus tetap mengkontak officernya atau petugasnya agar bisa dipercepat gitu. Dan memang sepengalaman aku, walaupun aku waktu itu memakai advokat gitu, memakai pengacara, kami itu tetap harus mengkontak ya, lebih ke bertanya ke mereka gitu, kapan ini kira-kira masih apa yang kurang, prosesnya sampai mana gitu ya, sehingga bisa lebih dipercepat gitu. Nah, aku percepat kalau misalnya kalian sudah mendapatkan marriage certificate gitu ya, bukti nikah secara pengadilan yang sudah legal, itu baru kalian bisa mengajukan visa pasangan. Nah, di visa pasangan ini aku akan lebih spesifik karena walaupun aku pakai advokat, tapi proses-prosesnya itu kami semua yang menjalani, karena advokatnya itu hanya membantu mengarahkan, tetapi pada akhirnya kami yang menjalani gitu. Untuk visa izin tinggal, visa pasangan itu sekarang umumnya cuma 1 tahun ya. Dan untuk visa pasangan ini kan ada kemarin yang bertanya ya, kenapa nggak ngajuin kayak ada namanya OCI ya. OCI itu Overseas Citizenship of India. Itu dia kalau mau dapetin itu kalian minimal sudah tinggal di India selama 2 tahun memakai visa pasangan itu teman-teman. Jadi nggak bisa yang ngajuin itu. Jadi setelah kalian dapetin sertifikat nikah, itu kalian ngajuin namanya visa pasangan atau X1 visa ya. Nah, di X1 visa itu syarat-syaratnya itu adalah umumnya itu lebih lengkapnya bisa di website, tapi umumnya itu adalah pertama surat pernikahan, bukti pernikahan kalian, terus pastinya ya paspor dan segala macam, KTP juga, dan untuk banyakan itu sebenarnya dari pasangan India kalian ya, kayak misalnya bukti tempat tinggalnya, salary slip atau bukti gaji suami, calon suami, calon pasangan, bukti gaji mereka. Terus ada namanya offer letter. Offer letter itu kayak kontrak kerja dari pasangan kalian gitu. Ketika mereka mau bekerja itu kan dikasih kontrak kerja, itu dimintain juga offer letter, salary slip. Terus juga untuk rumah ya, electricity bill, itu untuk bukti bahwa itu adalah milik properti dari pasangan kalian. Kalau misalnya kalian itu ngontrak, jadi ngontrak itu kalian harus bikin namanya rent agreement. Jadi kayak surat kalian itu ngontrak, kalian bisa buat di advokat, bilang aja minta bikin rent agreement, dan tahu ya detailnya kalau rent agreement itu. Tapi kalau nggak salah pemiliknya itu harus kasih bukti kepemilikan dari tempat
tempat tinggal itu ya, tempat kosan atau kontrakan itu ya. Nah, jadi setelah kalian memiliki semua bukti-buktinya, semua dokumennya, itu kalian bisa apply, bisa daftar. Nah, ketika daftar, jadi di sini ya yang lebih ribet di India itu teman-teman. Jadi kan pusatnya itu di India itu biasanya Mumbai sama New Delhi ya. Jadi nanti tergantung provinsi kalian. Provinsi kalian ini berada di bawahan mana? Bawahan Mumbai atau bawahan New Delhi gitu. Kalau aku tuh jatuhnya di bawahnya Mumbai gitu. Jadi prosesnya, karena aku di bawahnya Mumbai ini kan paling atas ya. Di bawahnya itu ada provinsi tempat suamiku tinggal, namanya Chhattisgarh. Jadi ketika kita daftar pertama kali, itu filenya masuk di Chhattisgarh dulu. Jadi ada namanya kantor, itu namanya FRRO ya. Aku nggak tahu kepanjangannya, tapi FRRO itu yang mengurus dokumen kayak visa, paspor gitu ya, imigrasi. Oke, karena bahasan tadi tuh cukup kompleks, intinya tempat aku itu, tempat suamiku itu di bawah, dia itu di bawahnya Mumbai gitu ya. Jadi sebelum Mumbai memproses dokumen aku untuk visa, itu diproses dulu dari provinsi suamiku, Chhattisgarh. Nah, di provinsi suamiku ini prosesnya adalah, ini hampir sama ya dengan yang provinsi lain juga, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi umumnya di tempat suamiku ini kita sebutnya FRO ya, FRO. Tapi kalau di Mumbai itu kita sebutnya FRRO. Cukup complicated, tapi intinya di tempat suamiku itu mereka mau memastikan bahwa pernikahan kita ini adalah pernikahan yang valid, teman-teman. Pernikahan yang berdasarkan suka sama suka gitu, karena kan banyak kasus ya, mungkin kasus misalnya human trafficking atau penculikan gitu ya, penculikan. Terus ada lagi kayak mungkin untuk urusan bisnis gitu ya, bukan pure karena mereka ingin menikah gitu. Nah, jadi biasanya untuk membuktikannya itu pertama kita pergi ke kantornya dulu. Kantornya itu kita di interview gitu ya. Interviewnya itu biasanya pertanyaannya itu nggak jauh-jauh kayak ini hampir-hampir mirip ya, kayak misalnya kalian ketemunya kapan, ketemunya di mana, menikahnya kapan, nikahnya di mana. Terus kalau misalnya kalian sudah, apakah kalian itu sama-sama single dulu atau kalian itu tidak sih pernah menikah dan punya anak atau tidak gitu. Dan di India kalian tinggalnya di mana, sama siapa. Pokoknya pertanyaan general tentang kalian berdua gitu ya, untuk memastikan kalian ini berdua itu benar-benar pasangan yang menikah secara genuine gitu ya, menikah emang benar-benar jujur gitu, mau nikah gitu. Nah, setelah di kantornya di interview itu baru kita ngelapor polisi ya. Kita di polisi namanya police verification. Jadi di polisi juga di interview ya. Di interview itu secara umum gitu. Secara umum sama aja pertanyaannya kayak yang di kantor sebelumnya, kayak ketemu di mana, segala macem. Kalau misalnya kalian tinggal di rumah suami, itu tinggalnya sama siapa aja, nama-nama keluarga suami siapa aja. Kayak menghafal ujian. Kayak di aku waktu itu keluarga suami kan banyak aku sebutin, aku tinggal dengan mertuaku, dengan ipar-iparku, mereka kerjaannya apa, segala macam itu biasanya ditanyain. Nah, setelah interview dari polisi ini juga bisa berbeda-beda ya teman-teman. Kadang itu setelah dari polisi kalian interview itu udah kelar ya, tapi kadang polisi datang lagi ke tempat kalian untuk memastikan apa yang kalian katakan di kantor polisi itu benar gitu, tinggal di mana, segala macam, dengan siapa saja itu dicek lagi. Nah, untuk kasusku waktu itu juga aku didatengin oleh imigrasi, dan itu banyak sekali pertanyaan yang diajukan gitu. Nah, jadi dari pihak imigrasi itu pertanyaannya sangat banyak. Misalnya kan di awal di kantor polisi kita ditanya ketemu di mana, segala macam.
Kalau misalnya kalian bertemu online itu cukup detail ya ditanyain, kayak misalnya onlinenya itu lewat mana, misalnya lewat aplikasinya apa, tunjukin aplikasinya, nama aplikasinya apa, cara makainya gimana, terus gimana kok kalian bisa membangun komunikasi cuman dari online terus ujung-ujungnya memilih untuk menikah gitu ya. Terus ditanya juga hal-hal yang cukup sensitif gitu ya. Ini tuh bisa beda-beda, tapi biasanya mereka juga mempertanyakan dari segi ekonomi gitu ya. Misalnya suami kalian kerjanya apa, gajinya berapa, cukup nggak segitu untuk membiayai hidup kalian selama di sini, karena kan kita di sini tuh bergantung ya sama suami kita gitu kan. Kita nggak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, apakah gaji suami itu cukup untuk membiayai kita selama di sini, itu juga ditanya. Cukup kompleks ya. Mungkin biar aman gitu, kalian di sini tuh hidupnya terjamin gitu. Lalu ditanya juga biasanya background kalian ya. Kalau aku tuh ditanya kualifikasi pendidikan aku gitu, karena seperti yang aku bilang awalnya, mereka kan mau membuktikan bahwa hubungan kalian ini tuh benar-benar jujur gitu ya, bukan kita tuh nggak dicuri gitu oleh pasangan kita. Jadi dilihat backgroundnya gitu, bahwa kita ini bisa berpikir apa enggak gitu ya, apakah kita kesini tuh benar-benar pure keinginan kita atau kita dipaksa gitu kan. Karena banyak juga ya kasus-kasus human trafficking, penculikan manusia tuh kan cukup banyak. Jadi mereka ngeliat itu semua, dan mereka juga nanya background kita, background keluarga kita kerjanya apa, orang tua kita punya saudara apa enggak, dulu di Indonesia kita kerjanya apa, gaji kita berapa gitu. Pokoknya detail ya ditanyain, tergantung officernya juga. Tapi di kasusku tuh cukup detail gitu. Bahkan aku sampai dimintain beberapa sertifikat yang mendukung pernyataan aku gitu tentang background aku di Indonesia. Terus juga biasanya ditanyain juga apakah kita dekat dengan keluarga suami, apakah mereka memperlakukan kita dengan baik, segala macam, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, apakah kita berinteraksi dengan mereka, terus tempat-tempat yang kita pernah kunjungi di India, karena mereka mau memastikan apakah kita tuh diam di rumah aja, karena kan mungkin kasus-kasus tertentu ya, penculikan atau apa tuh disekap gitu ya di rumah. Jadi kayak ditanya, kamu pernah kemana aja, kamu berinteraksi nggak sama tetangga tahu kamu apa enggak gitu ya. Jadi pertanyaannya cukup detail dan cukup banyak gitu. Nah, setelah kalian melewati proses interview itu ya, sama imigrasinya atau sama polisinya, itu kalian menunggu interview dari pusat, dari Mumbai kalau aku ya. Ini tergantung kalian pusatnya di mana. Beda provinsi beda lagi pusatnya di mana ya. Oke, setelah kalian itu mengajukan gitu, setelah kalian menunggu untuk panggilan interview dari pusat, itu kalian bisa, setelah dapat panggilan kalian bisa langsung ke kantornya seperti aku kemarin. Nah, disinilah yang sebenarnya tergantung officernya. Kalian dapat yang kayak gimana, yang lebih teliti atau yang lebih ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Karena yang aku dengar dari banyak senior itu sekarang lebih diperketat ya mengurus dokumen di India, karena banyak sekali illegal imigran gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang dari mungkin sekitar India ya, kayak Bangladesh apa itu datang ke India tinggal sebagai ilegal, secara ilegal gitu ya. Jadi lebih ketat sekarang gitu. Jadi pertanyaan di interview aku pas di Mumbai itu lebih detail banget teman-teman. Semua yang kalian sampaikan di kasusku itu semua butuh bukti gitu ya. Misalnya waktu itu pertama aku ditanya, karena aku kenal lewat aplikasi, aku ditanya aplikasinya mana, apakah aku masih menyimpan chat pertama aku dengan pak suami, yang dimana aku udah nggak punya waktu itu ya, tapi aku tuh bongkar-bongkar lagi kayak screenshot
di aplikasi yang dulu pernah aku pakai, karena aplikasinya udah nggak bisa dipakai lagi ya, udah berubah. Jadi aku kayak scroll lagi karena aku nggak expect ya, aku tuh nggak menduga ternyata mereka itu mintanya secara detail. Memang waktu itu temanku pernah bilang di Mumbai itu jauh lebih detail, tapi aku nggak nyangka bakalan sedetail itu, sampai bukti-bukti chat segala macam. Waktu itu kan aku nggak punya ya, terus aku ditanya, kok kamu nggak punya gitu, kamu kan di Indonesia duduk di sana, suamimu di India, kamu chat-chatan gitu bisa saling percaya, kok kamu bisa nggak ada sih gitu. Aku bilang ya aku jelasin aja padanya, aplikasinya udah berubah, akunku udah kehapus gitu, jadi aku nggak punya gitu. Barulah mereka kayak oh ya udah gitu, baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Dan pertanyaan selanjutnya itu juga pokoknya detail banget teman-teman, kayak misalnya gaji suamiku berapa segala macam, aku di sini bekerja apa enggak, misalnya aku ke kantor atau apa, sampai HP ku dicek gitu ya, apakah aku punya akun Bank India atau enggak, kan aku nggak punya ya. Jadi aku ditanyain kamu gimana kalau belanja gitu, aku bilang ya suamiku ngasih cash dan kadang aku pakai HP suamiku gitu kan. Jadi semuanya itu aku ditanyain, terus aku suka nggak tinggal di sini, gimana tempat tinggal rumah suamiku, terus aku ada foto nggak pas di rumah suamiku dengan keluarga suamiku ya, dengan ipar-ipar, dengan mertua gitu ya. Terus ditanya juga kayak misalnya pernikahan, terus gimana keluargaku, aku kan dari Indonesia jauh gitu, apakah keluargaku itu maksudnya tidak khawatir gitu. Mereka juga bertanya ya, apakah keluargaku pernah ke India apa enggak, apakah India negara pertama kali yang aku kunjungi, pokoknya semuanya teman-teman. Dan paspor itu kan, di paspor itu kan travel perjalanan pasti ada ya, itu juga kita dicek gitu, ini kamu kemana, pokoknya semuanya deh teman-teman. Sama ditanya waktu itu kita disuruh isi kuesioner juga, jadi pertanyaan gitu ya, kayak ujian teman-teman, kayak ujian. Nanti suami pisah gitu ya, berpisah itu kita dikasih ujian soal gitu, kayak ketemu sama suami gimana, hubungan kalian gimana segala macam, kak teman-teman suami apakah kamu mengenal mereka, namanya siapa gitu-gitu ya, ditanyain. Setelah itu aku tuh cukup beruntung ya, di kasus aku pak suami nggak ditanyain karena officernya cukup buru-buru. Tapi di banyak kasus itu dua-duanya ditanyain ya, suami dan istri itu dipisah ruangan, mereka ditanyain gitu. Karena suamiku nggak ditanyain, kami cuman buat kayak personal statement, jadi kayak surat pernyataan. Kalau di Indonesia kayak surat kuasa gitu ya, kayak aku menikah sama suami atas dasar ketulusan gitu ya, bukan karena ada niatan lain gitu ya segala macam. Dan setelah itu kita diberikan, setelah selesai ya, setelah dari kantor selesai, kita diberikan link pembayaran. Nah setelah pembayaran itu sekitar 24 jam paling lama itu udah dikirim visanya gitu teman-teman. Ini mungkin buat teman-teman yang nggak mengurus, maaf ya kalau video kali ini tuh cukup membosankan, karena memang ini tuh aku cuma menjelaskan prosedural yang dibutuhkan dan yang akan dijalani jika kalian ingin menikah dengan warga India dan menetap di India gitu. Begitu ya, kalian penonton setiaku pasti tahu betapa sangat rumitnya perjalanan aku untuk mengurus dokumen di India. Dan ya semoga teman-teman yang mengurus, aku harap kalian semua kuat-kuat, karena memang mengurus dokumen itu bisa bikin stres, karena membutuhkan banyak tenaga dan biaya juga, karena kita nggak tahu di tengah-tengah itu kadang ada aja dokumen baru yang harus kita buat, dan mungkin kalau tidak bisa buat kita harus membutuhkan bantuan lain seperti advokat di kasusku.
Jadi secara finansial, secara emosional, secara semuanya itu kalian harus persiapkan. Dan aku harap semoga yang sedang mengurus sekarang semuanya diperlancar dan teman-teman semua bisa mendapatkan dokumennya segera ya. Gitu aja teman-teman, thank you for watching. Sehat-sehat semuanya and see you in the next video. Bye.